Sekarang ingat-ingat ya, kita ngomong begini Oke, Kang. di bulan ini tahun ini. Kita ingat ya. Oke. Nanti kita 3-4 tahun lagi menjelang Pilpres 2029. Iya. Semoga kita panjang umur, Mat ya. Oke, amin. 2029 akan ada Pilpres, akan ada Pilkada. Dan lu kebayang nggak AI akan seperti apa nanti? Sekarang ini semua merasa benar. Lu pegang yang mana kalau udah kayak gitu? Halo, apa kabar Kang Motul? Kabar baik, Mat. Seperti biasa, Seperti biasa, Mat. kita sudah ada di kursi dan ada mic di sini. Apa yang akan kita obrolkan? Sudah Kita- pasti saya punya tema Oh, yang lagi oke. rame. Apa itu? Lagi rame, apa itu? Kita akan geser ke sesuatu hal yang tentunya baru terjadi akhir-akhir ini, yaitu bencana di Sumatera Barat dan Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Yang spesifiknya ya banjir, ya Kang. Ya? Mm-mm. Nah, di sosial media itu terutama di TikTok mungkin Kang ya, aku lihatnya nggak tahu tuh kalau di platform lain kayak Instagram atau Twitter gitu. Ini kan videonya itu udah kayak kesebar kemana-mana, viral gitu loh. Terus jadi kekiasan kayak ada beberapa orang yang marah gitu loh. Oh iya, iya, Nah, iya. kalau disadari secara penuh atau emang di palaku aja, aku mikirnya ini kan kayak bukan sesuatu memang besar, tapi bukan sesuatu hal yang harusnya kita kaget karena ada beberapa tahun atau beberapa bulan ke belakang itu kan emang bencana-bencana seperti itu kan sering terjadi gitu loh. Iya, iya. Tapi kenapa di video ataupun di sosial media itu orang-orang bener-bener seperti marahnya itu kelihatan gitu loh di konten apa di video di banjir ini gitu. Nah, itu tuh gimana Kang? Apa yang mempengaruhi dan faktornya itu apa ke orang dulu marah yang sekarang Oh, kayak oh ternyata kemakan sosmed, oh kemakan judul berita doang atau gimana gitu loh. kalau dibilang ini kan reaksi ya. Jadi reaksi seseorang atas sebuah peristiwanya adalah bencana mah dari dulu juga ada. Betul. Tapi kok sekarang seperti terasa beda. Hmm. Kalau dari yang gua lihat sekilas di medsos ini, memang semuanya kan satu dengan yang lain itu kan ketarik ya. Benar. Jadi ketika lo lagi ngobrol ini, lo ngomong ketarik itu lo. Dan apapun yang jadi gini, pembahasan apapun di media sosial itu kalau ada berhubungan dengan rasa itu memang daya tariknya tinggi tuh, Mat. Iya, apalagi kayak menarik untuk memunculkan kemarahan. Apalagi gitu. kemarahan. Kemarahan itu kan bagian dari emosi, bagian dari rasa ya. Jadi emosi di medsos itu dari mulai yang paling sederhana adalah rasa ingin tahu, Betul. curiosity ya. Kemudian rasa senang. Iya. Rasa senang tuh gini, misalkan kamu baru pagi-pagi posting, wah awan cerah Jakarta mendukung gua. Itu tuh sebenarnya bagian dari menunjukkan rasa senang, rasa nyaman gitu. Ekspresi itu. Ada rasa cinta, ada rasa yang urusannya kita nggak sadar, itu yang nyebutnya gua apa ya? Sesuatu yang cute. Sesuatu yang cute. Cute tuh misalkan kayak fluffy itu kayak bulu. Kucing, anjing, sekarang pindah ke apa? Hewan yang kayak tikus tapi gede itu loh. Kayak tikus. Oh, berang-berang bukan ya? Kayak gitulah, apalah namanya tuh. Kapibara. Kapibara. Itu kan absurd gitu loh, tapi Iya. tapi mek gitu, terus dikasih ini, jadi cute gitu. Oke. Ada lagi yang hubungan dengan ketawa. Nah, ketawa ini kalau teman-teman stand up comedy sih jago-jago ya, makanya tinggi. Bener. Tapi ada juga akhirnya yang mancing ketawanya dengan cara ngerjain orang. Betul. Muncul fenomena prank. Nah, di semua emosi ini ada emosi yang namanya anxiety, cemas, dan anger. Oh, itu berbeda ya Kang ya? Ya, lu pilih aja. Lu Nah, mau yang mana? di level-level yang paling tinggi kayak orang Itu bukan udah. level, sorry. Oh, Jadi bedanya itu dari mana? Bedanya gimana? Jadi gini, itu semua adalah bentuk emosi yang sebenarnya berganti-ganti. Oke. Jadi misalkan kalau saya masuk medsos, tapi saya lurus-lurus aja, saya nggak akan ketarik nih masuk algoritma. Tapi kalau saya misalkan, wah ini gimana nih biar saya dapat hits, dapat engagement, pilih aja dari 5 atau 6 emosi dasar tadi. Iya.
wah saya nggak jago ngelawak nih. Saya nggak jago bikin senang orang. Oke. Saya males mikir apa. Wah itu ada kucing tetangga tuh. Udahlah gue kontenin Videoin kucing tetangga kucing. terus aja. Iya. Itu kalau ternyata rutin, apalagi si kucingnya melakukan gerakan-gerakan yang kayaknya cute atau tolol, bukannya nggak mungkin itu jadi viral gitu. Oh kayak Nah, gitu. ada lagi yang berhubungan dengan cemas. Hati-hati, cuman ngingetin, jangan makan ini karena gulanya. Itu kan menimbulkan kecemasan. Bener. Tapi banyak yang wah hati-hati, azab itu cemas. Oke, berarti kalau yang dari itu kan tadi dibilang yang penting dikonsistenin aja. Nah, apakah karena terlalu sering menonton atau terlalu banyak Iya. timeline yang Iya. muncul di Iya. HP-HP mereka, Iya. itu membuat terdorongnya itu lebih cepat gitu, Betul. Betul. kesulut gitu kan? Kesulut. Ah, Bukan cuma oke. kesulut, Mat. Lu akan nyari. Itu tuh Ah iya benar-benar. Jadi adiktif. keinginan kita untuk Nyari apa lagi. sih ini, kenapa sih kayak gitu tuh lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, di semua tadi ada emosi anger atau marah. Sekarang gini, kamu ada bencana, Oke. ada berita, kamu nonton, sedih, tapi kalau kamu nggak pernah merasakan rumah lu kebanjiran, Iya. sedih lu beda lah. Bener, responnya sedih cuman kayak lu cukup dalam simpatik. bentuk apa? Nah, Iya. lu cukup simpatik tapi Cuman tidak berempati sampai doang empatik. kayak gitu. Iya. Tapi beda. Tapi ketika itu muncul di medsos, pemberitaan itu, lu sedihnya nggak bisa empatik nih karena lu nggak pernah. Jadi lu cuman simpatik aja. Ya udah, turut berduka Berduka cita. atas. Tapi ketika mulai ada informasi di medsos dan ada pemberitaan di media massa bahwa bantuan tidak datang, lu mulai gelisah. Oke, di situ. Nah, berubah tuh akhirnya. Iya. Ketika gelisah, lu mulai ngasih opini. Oke. Sebenarnya biasa aja nih. Tapi ketika lu lihat, oh kiri kanan anger, marah nih. Bukannya nggak mungkin, lu ikutan ke situ. Oh iya. Nah, jadi ketika lu ikutan, lu anger, dan mulai tuh logika lu adalah logika kemarahan yang dari apa yang lu tahu. Misalkan begini, helikopter kenapa tidak landing? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Padahal gitu doang gitu udah ya. dibikin bisa di mana-mana. Kira-kira gitu kan. Iya. Kalau buat saya sih nggak mau terjebak di teknis. Saya juga bukan pilot helikopter kira-kira gitu ya. Tapi bahwa logika itu akhirnya menjadi sebuah topik yang didebatkan bukan karena mendebatkan teknologi pesawat helikopter landing atau tidak, tapi lebih kepada mau bantu atau tidak bantu gitu. Nah, Iya. jadinya gitu. Langsung arahnya geser kan Kang. Iya. Ya, Nah. tapi itulah media sosial, itulah apa percakapan. Percakapan di media sosial. Nah, percakapan ini yang balik lagi, kalau percakapannya itu urusannya hal-hal cuteness tentang kucing, tentang ini, enggak, ya udah gitu. Oke. Tapi percakapannya tentang cewek seksi, awalnya seneng-seneng, tapi tiba-tiba masuk nih, celung ngomongin gender, ngomongin tentang ini, jadi wah ribut, kan gitu. Nah tiba-tiba ketika ada situasi yang apa, ya tapi begitulah menurut gua, begitulah yang terjadi di dunia percakapan media sosial. Apalagi media massa pun pemberitaan itu udah masuk ke situ juga dengan gaya yang sama. Nah itu yang gue bilang terjadi turbulensi algoritma. Bener. Jadi udah campur-campur itu banget. Jadi kalau bisa dibilang kayak sebenarnya kan kita jadi marah, mungkin kayak kita marah ke pemerintah, kita marah ke alam, kita marah ke apa, ke siapa saja. Perusahaan pembabat hutan ya. Itu jadi kayak mikirnya gini, ini tuh sebenarnya kita peduli terhadap dampak banjir ke korban atau cuma sekedar peduli gitu loh. Masalahnya gini Mat, di orang kita itu peduli itu artinya ketika orang lain marah, lu harus ikut marah, maka lu dianggap peduli. Gila mau Betul care gak? sama orang aja kayak kita. Oh, kalau kamu di saat orang marah kamu diem aja, kamu dianggap gak peduli. Kayak bisa dibilang kayak kok nggak punya empati atau nggak punya perasaan gitu. Iya. Gila. Jadi itu yang namanya peer pressure. Oke, peer pressure. Ya, jadi tekanan yang ada orang di sekitar lo. Di sekitar kita atau di Kalau bulan kita peer gitu. pressure dulu lu SMA, SMA lah ya, jangan SMP lah. SMA itu kita tuh ada teman tongkrongan kan. Ya lu pasti ada juga lah teman tongkrongannya. Nah teman tongkrongan lu itu kalau semuanya senang sama Ayu Ting Ting, lu enggak, lu pasti kena peer pressure. Kira-kira gitulah. Bener. Tiba-tiba satu geng lo itu katakanlah Ngata-ngatain. katakanlah ada 8 orang, semuanya senang sama katakanlah Arema gitu ya. Oke.
Tiba-tiba lu senangnya Persib, Persija gitu. Persija, lu jadi masalah tuh. Gila. Itu peer pressure, tapi peer pressure-nya karena apa? Karena brotherhood. Lu sesama teman sekongkow lah. Lu gak asik lu mat. Nah, itu peer pressure, Mat. Celakanya peer pressure itu sekarang sudah pindah ke digital. Nah, ini yang disebut dengan ketika lu beda dengan apa yang terjadi di medsos, lu tidak sama seperti di medsos, maka lu dianggap wah lu tidak kepedulian. Iya, tidak respect, tidak punya empati Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba nih ya di medsos itu lagi ramai menggunakan avatar dengan lambang-lambang tertentu. Kok lu nggak pasang avatar itu, Mat? Kok lu nggak pasang avatar? Lu jadi masalah tuh. Bener. Contoh lagi ya. Bener. Contoh kemarin bencana Sumatera. Ada seleb terkenal yang tidak memberikan statement apa-apa, bahkan tidak posting apa-apa. Langsung ditanya sama media. Itu Nicholas Saputra. Ya dia jelasin kenapa itu, dan menurut gue penjelasannya keren banget ya dia. Bagus. Tapi di situ bukti bahwa nggak bisa lu terlihat netral kira-kira gitu. Jadi peer pressure ini sudah bukan antar netizen, tapi sudah ke media. Bagi media, ketika lu diem aja, lu dianggap wah kalau kenapa, ada apa nih? Apalagi yang paling repot adalah diam lu itu mulai jump to conclusion. Wah jangan-jangan nih temennya ini, jangan-jangan ini, udah tuh, wah bola liar tuh. Itu atau orang-orang itu udah framing ke hal-hal yang kayak wah parah nih kayaknya dibayar atau enggak emang temen-temennya ini nih disuruh-suruh kayak gini ini pasti datang doang emang apa geng sawit gitu. Jadi gitu. Asumsinya itu jadi kemana-mana ya Kang. Itu yang disebut dengan jump into the conclusion. Jadi gua nggak peduli benar atau tidak, tapi dengan lu diem aja maka lu dianggap kira-kira gitu. Terus kalau di kasus yang kemarin di kejadian banjir itu kan pasti orang nyari sesuatu hal yang bisa disalahkan. Ya. Nah, itu entah antara ini itu mau nyari solusinya atau ya sekedar kayak asumsinya misalkan jadi konten kreator ini itu mewakili dari kemarahan masyarakat. Nah, itu tuh sebenarnya giring-giring hal kayak gitu tuh diperbolehkan nggak sih Kang? Karena kan kita juga nggak tahu sebenarnya sumber validnya itu dari mana gitu. Tapi pasti kayak ada sesuatu hal yang bisa disalah-salahkan gitu loh. Entah itu tokoh politiknya atau kepala daerahnya kayak gitu. Iya kan gini, kalau ditanya boleh atau enggak sih sebenarnya ini bukan boleh nggak boleh, ini mah etika. Kembali ke etika. Jadi ada tuh namanya etika digital ethics itu. Digital ethics itu sebetulnya cara paling gampang adalah dengan mengukur keseharian atau perilaku kita di luar digital aja sebenarnya sih. Katakanlah gini deh. Katakanlah lu ke gua masih manggil Kang. Iya, Kang Motor. Karena lu ketemu dengan gua dan lu ini hari-hari nih. Iya. Bisa jadi lu di medsos manggil akun yang jangan lebih tua dari gua, lu manggil nama. Pertanyaannya apakah boleh, sopan nggak sopan? Bukan itu. Itu mah masalahnya etik aja. Betul. Jadi bukan salah, si Madiar mah nggak salah gitu. Bahwa orang ini menuntut dipanggil Kang oleh kamu, ya itu urusan dia gitu. Tapi kamu nggak manggil dia dengan Akang, itu urusan ini. Pertanyaan ini bukan malah siapa harus siapa, tapi ini etika. Ketika gue tanya, lu cuma ngomong sesederhana, oh gue nggak tahu sih kalau dia ternyata lebih tua dari Kang Motul misalkan begitu. Tiba-tiba gue bilang itu teman gue. Bisa jadi setelah itu lu akan manggil dia Kang. Itu tuh etika orang Timur, Mat. Gue nyebutnya gitu ya. Apakah itu berlaku di Barat? Ya tidak. Nah, benar. Sekarang kembali ke yang marah tadi. Ketika misalkan ada akun semua ini marah, ini tuh sebetulnya adalah reaksi aja. Nah, reaksi ini menurut gua wajar ketika Ketika semua orang lagi ngomongin sebuah kejadian, peristiwa yang menyedihkan yaitu bencana. Orang itu sedih tuh di awal doang. Wah, sedih ada korban. Berikutnya adalah terus ada yang bantu nggak orang lagi susah ini? Ini pertanyaan naluriah ya. Jadi setiap lu ngeliat ada kejadian itu pasti lu reaksi pertama adalah sedih. Kaget, sedih, terus itu ada yang bantu nggak tuh? Nah, ketika lu ngomong itu ada yang bantu atau dan tidak terlihat ada yang bantu, muncul berikutnya adalah kegelisahan. Betul. Wah, itu gimana sih? Dan ketika lu nggak tahu, Mat, harus gelisah ke siapa?
akhirnya gue harus menumpahkan rasa gelisah gini pada peer gue, Oke. yaitu kalau ketemu gue ngomong atau di medsos, guys ada yang udah ada info belum, ada bantuan belum ke daerah ini daerah itu, ke desa ini desa itu. Gue menunjukkan rasa simpati gue, bahkan empati gue lewat medsos dengan gue pertanyakan itu. Oke. Ketika itu mulai orang cari tahu. Ketika tidak ditemukan berita tentang bantuan, berarti kegelisahan gue makin naik, yang namanya Iya. kemarahan. Oh, levelnya udah masuk ke Marah lo, marah. kecewa. Bener. Ini kok, nah lu bayangin, Hmm. di saat lagi sedih, lu mau bantu nggak bisa, gelisah, dan bantuan itu tidak datang, lu akhirnya jadi marah. Iya Dan benar. kemarahan itu balik lagi, ketika lu marah lu tahan, terus lu lihat kiri kanan, balik lagi nih, peer group lu. Hmm. Jadi peer pressure itu adalah tekanan, peer group itu adalah grup lo. Hmm. Peer group itu mulai marah. Oke, saatnya gua harus Kita marah ikut juga. marah juga. Akhirnya jadi rame. Kalau lu nggak marah, lu nggak simpati berarti. Bener. Apalagi kita orang yang mungkin kayak punya dampak, misalkan kayak influencer atau Apalagi orang-orang yang di itu posisi harus itu. di posisi yang kan lu Kalau diem aja kepala sih. daerah bla 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 kayak gini, Iya. kan lu harusnya bantuin warga gitu, tapi itu jadi pressure lagi kan, Kang? Itu pressure lain. Oh, Itu lain mah lagi. gini, peer pressure itu adalah pressure kita sebagai netizen, kita sebagai warga. Berarti kita memposisikan kemarahan ini sebagai warga. Warga aja. Oke. Baik itu warga asli atau warga netizen lah ya. Benar, siapapun yang baca berita itu deh. Tapi ketika posisi kamu itu sudah bukan orang biasa, Mat, seleb, pressure lu beda. Oke. Lu pressure lu sebagai tokoh masyarakat, public figure. Kok ini lu sebagai apa, misalkan Raffi Ahmad, kok lu diem aja sih? Kalau lu nggak ngomong lu salah aja pokoknya. Gitu-gitu ya. Lu harus tunjukin kira-kira gitu. Itu public figure. Nanti ada tokoh masyarakat, kepala daerah. Paling gampang ya mereka posting ucapan duka, belasungkawa, lalala gitu. Nanti dari tokoh masyarakat jadi tokoh politik, tokoh agama, tokoh ini. Jadi selama yang tokoh-tokoh itu pressure-nya akan beda pastinya. Oke. Tapi kalau pressure yang spesifiknya dari kemarahan ini kan, kamu tuh setuju nggak kalau semisalkan pemberitaan ini kan ada dua macam, misalkan kayak apa yang kita lihat dari video-video yang udah dibikin orang, atau kemarahan ini tuh muncul emang bener-bener karena dia itu tuh ada datanya dan kita ngelihat langsung dari lapangan. Nah, dari Kang Motul tuh kalau di antara dua itu yang memicu atau yang paling bener tuh sebenarnya dari mananya kayak gitu lah. Jadi gini, ini urusannya tuh lebih kepada ini gue coba ini ya, gue petakan dulu ya biar kamu gampang ya. Jadi gini, Mat, ketika kita ngomong informasi. Jadi ini gue akan ngomong yang namanya dengan informasi. Jadi teknologi informasi, information technology. Information technology itu adalah informasi bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian atau aktivitas itu bisa ketangkap di tempat lain. Itu informasi. Jadi misalkan ada kejadian orang kecebur lagi mancing gitu ya. Kejadiannya ada di katakanlah di mana? Di kolam Taman Langsat misalkan gitu ya. Kita nggak lihat nih, kita nggak di sana soalnya kan. Iya, kita nggak tahu. Tapi kita dapat informasinya dari orang. Dari kurir tadi lewat atau dari supir. Ada orang kecebur tuh, dia lagi mancing gitu. Dapat informasi kita. Informasinya bisa lebih luas lagi dengan media. Betul. Media cetak, media elektronik. Dan sekarang lewat media sosial. Sekarang kita ini sudah tidak ada keterbatasan dengan informasi. Betul, sangat gampang untuk diakses. Bukan gampang lagi. Jadi yang dilarang pun, jadi informasi dilarang pun lu bisa dapat. Betul, semuanya di-share di internet. Informasi yang tidak pantas bisa lu dapat. Iya. Ya kan? Etis nggak etis di-share di sosial media semuanya. Iya. Jadi yang dulu dibilang internet adalah tempat informasi keterbukaan, ini sekarang udah bukan bablas ini mah. Udah nggak bisa diatur lagi, benar-benar nggak ada batasnya. Nah, sejak itu, ini menurut Yuval Harari ya, dia bilang begini bahwa informasi itu bukan kebenaran. What? Bukan kebenaran? Bukan. Information is not a truth. Ngeri nggak lo? Serem kan? Gue penasaran. Maksudnya apa? Iya. Ternyata, Mat, informasi itu tanda kutip ya, dia tuh punya kepentingan. Dari siapa informasi ini?
yang lebih mengerikan adalah nih, kenapa dia ngomong begini? Ini orang emang agak ajaib ya. Iya, benar-benar. Bahwa informasi yang ada di kitab suci atau agama itu pasti punya kepentingan atas agama dan kitab suci, kira-kira gitu. Iya, benar. Dan itu berabad-abad, Mat. Iya. Gokil Dan kan bisa lo? bertahan lama ya kan Iya. orang Dan percaya sama ini itu. akan ada yang namanya informasi ini konteksnya untuk politik, sosial, ekonomi. Iya, macam-macam dalam Nggak bentuk bisa nih. apapun. Oke. Bahwa itu tidak salah Hmm. atau informasi itu tidak menipu, tidak bohong, tapi itu belum tentu itu truth gitu loh. Ngerti gak sih? Nangkep gak lo? Iya, iya, iya. Itu emang itu berarti kalau nggak truth berarti bohong dong. Nggak Iya. bohong. Nggak bohong gitu loh. Iya kan? Bahwa contoh misalkan begini. Apa yang terjadi di Aceh atau di Sumatera Utara, yang tahu kan yang ada di sana sebetulnya. Betul, mereka doang yang ngerasain. Tapi kalau kita tahu atas dari informasi yang kita dapat, pertanyaannya, lu dapat informasi dari mana? Betul. Dari medsos, Sosmed dari berita, atau apa berita semua? atau dari apa? Dari pemberitaan. Sebentar dulu, media yang mana? Nah, ini nih mulai Media ngerucut lagi. aja itu memang ada. Suka nggak suka, lu setuju nggak setuju ya, bahwa media itu ada yang mendukung pemerintah, ada yang tidak mendukung pemerintah. Iya, benar. Dengan alasan apapun ya maksudnya ya. Betul. Ada yang, kalau dulu kan kita gini, pemberitaan yang ini adalah ini berita dari asing. Itu kan dari zaman dulu. Hari ini apa jaminannya media pemberitaan atau pemberitaan asing itu lebih benar daripada Iya. punya kita? Apalagi lokasinya ada di Indonesia. Mhm. Akhirnya sekarang ini yang ngomong Yuval di bukunya, Di bukunya. Nexus itu, bahwa informasi ini tuh sudah nggak bisa jadi sekedar pegangan. Oke. Ini yang disebut dengan tsunami informasi. Tsunami Jadi informasi udah bener-bener overload, bener-bener Overload. banyak banget. dan sejujurnya limpahan informasi yang sangat besar ini, Mat, ternyata secara manusia, secara biologi manusia emang udah gak sanggup. Mhm. Lu nggak mungkin lah bisa memantau. Dan akhirnya kau udah segitu banyak memilah dan memilihnya gimana? Pertanyaan Gimana berikut, caranya? Caranya. Iya. ternyata kalau menurut Yuval, yang memilah dan memilih informasi segitu banyak, lu akan merapat kepada orang yang lu percaya Benar. atau pihak yang lu percaya. Benar. Misalkan lu percaya sama keluarga lu udahlah gua tanya bokap gue deh, Oke. gue tanya kakak gue tanya itu pertama. Yang kedua adalah orang-orang sekitar lu, guru lu, Ustadz lo, Iya, mungkin dosen kita, dosen lo, atau senior-senior atau kita bos lo. gitu kita. Selama lu percaya nih orang, pacar lu, pokoknya siapapun yang lu yakin lu percaya, gua aja berpegang pada ini. Oke. Tiba-tiba lu menemukan kesamaan Di di antara orang-orang yang lu percaya. Di situ lu akan konfirmasi, oke, yakin. ini yang benar. Nah, Betul. secara tidak sadar, lu itu sudah membuat yang namanya kukun kalau menurut si Yuval. Kukun tuh kayak sarang. Sarang. Kepompong, sorry. Oke, kepompong. Jadi lu membuat seperti kepompong dan Barrier gitu. Iya. Oke. bahwa yang lain ini informasi ini Nggak valid, nggak penting. nggak penting. Jadi Iya. bukan salah ya. Bukan salah. Aku milih yang ini deh gitu. Betul. Gue milih Itu- yang ini itu aja istilah deh. yang paling pas. Gitu. Gue lebih pilih yang ini. Oke. Kenapa lu pilih ini, Mat? Iya, gimana ya Tul ya? Menurut ini gue ini. Dari jumlah ini gue pegang ini. Oke. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak satu kepompong itu bisa salah? Bisa. Puyeng nggak lo kayak gitu deh? Yes, bingung sih, Gang. Ya kan? Serba aneh gitu loh kalau misalkan Sorry, satu pembuktiannya kepompong jadi itu kayak bisa gitu. jadi WA group. Betul kan? Sering kan lu pasti nemu kayak gitu, Pak? Kalau pada percaya sih, Nge-share gitu sih lu di bisa grup kayak. kok percaya sih, tapi berani nggak lu kasih tahu mereka? Enggak Nggak berani. berani, sumpah enggak berani. Kenapa? Karena ketika lu ngomong, mereka tuh udah nggak percaya ketika, lo kok ini beda sendiri sih? Nah, itu. Bahkan aku nggak tahu sih ini berdasarkan apa yang aku tahu atau emang dia nggak suka atau ngerasa kayak anak kecil tahu apa sih kayak gitu. Ada lagi Itu begitu. tuh udah Junior lu, gitu ya. udah kayak nyerah gitu loh, Kang. Mau ngasih taunya Iya. gimana Iya. gitu loh. Iya. Padahal kita kalau di hal-hal yang kayak gini tuh sebenarnya kompeten, tapi kalau di kan- situ kenapa jadi- tiba-tiba kebatas ya? Enggak, walaupun sebetulnya kalau menurut gua ini bukan kompeten, tapi hak orang Untuk kan boleh berngomong. dong. Iya boleh sebenarnya. Tapi balik lagi, karena si kepompong ini sudah kadung solid, akhirnya, nah kalau istilah si Yuval tadi, kita itu sekarang udah bukan berada di jaringan networking, Hmm.
Kalau dulu dia bilang kita tuh merasa dulu adalah era internet adalah era jejaring, berjejaring, networking. Seolah-olah kita tuh punya cabang kemana-mana gitu kan. Ternyata cabang-cabang itu tuh mencoba memilah sendiri, mengumpul sendiri, mengikat sendiri. Akhirnya udahlah kita di sini aja deh. Udah. Jadi, nah kalau dulu kita kan sering dengar ada yang namanya echo chamber. Iya. Nah echo chamber itu sama, kita masuk ruangan, tapi informasi yang masuk itu adalah itu aja. Benar. Nah bedanya kalau sama si kepompong ini itu mah karena kitanya. Kita emang udah mengebatasi Udahlah aja saya membatasi gitu. diri dengan saya diam Pilih di yang sini ini, aja. pilih yang ini. Sama ini aja udah, saya tutup, saya nggak mau dengar yang lain. Tadi Oke. lo bilang saya lebih memilih yang ini. Oke. Nah itu sekarang itu sudah terjadi. Gue kasih contoh deh, sederhana dan gue yakin masih dengar. Apa tuh, Kang? Nggak ada urusan dengan bencana, nggak ada urusan dengan marah-marah. Urusannya cuma sederhana kopi. Kopi. Minuman kopi. Lo minum kopi nggak? Enggak. Oh oke. Tapi contoh aja nih ya. Oke. Kopi itu Mat, lu ketemu orang, Ya. lu tanya tentang kopi, lu nongkrong nih sama temen lu ya. Katakanlah teman kantor lu dulu. Oke. Wah kopi nih. Ya. Lu iseng tanya seperti orang bodoh aja. Wah, kopi itu gimana sih? Gue biar bisa menikmati kopi. Perlu gula atau tidak gula? Itu seketika dia akan jadi pakar kopi. Jelasin ke lu. Tiba-tiba jadi Wikipedia, dia ngasih Tentang tahu kopi. apapun ya tentang kopi Dari mulai gitu-gitu. cara bikinnya apa semua. Pertama gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba lu nongkrong sama temen kuliah lu, alumni. Lagi minum kopi juga Mat. Lu tanya dengan pertanyaan bodoh tadi ya. Iya. Itu bukannya nggak mungkin, dia akan jadi pakar dan bisa jadi beda dengan ini. Oke, benar. Terjadi kan? Terjadi. Ya ini contoh kopi aja. Nanti kalau lu ngomong syuting jenis kamera ada juga kayak Beda gini. lagi, Tapi kan sama kejadiannya. Benar. Tiba-tiba jadi pakar kamera yang ini. Tiba-tiba lu ngomong ke itu. Lu ketemu sama teman-teman reuni alumni SMP lu. Iya. Beda lagi. Sekarang ini semua merasa benar. Lu pegang yang mana kalau udah kayak gitu? Itulah informasi. Pertanyaannya, truthnya yang mana nih sekarang kopi ini? Oke. Sampai pada akhirnya, anjir, kayaknya gua cari sendiri deh. Akhirnya Pertanyaannya, sendiri, lu mau pindah cari sendiri. di mana? Dan ketika lu cari, Iya. sama nih. Lu mulai cari dari mana? Ternyata lu akan mulai mencari dari media yang lu percaya, Oke. orang yang lu percaya, sama aja akhirnya. Oke. Padahal, wah, gua harus ini. Akhirnya balik lagi. Sekarang kalau ada kejadian tadi sekarang nih, bencana sudah ada bantuan atau belum? Yang benar yang mana apa semua? Kita harus percaya ke pemerintah kah? Atau ke media kah? Atau ke ini? Gua akan jawab yang tadi. Lu ngeliat orang ini lu percaya atau tidak gitu. Oke. Gua nggak bisa bilang, dia mah ada backing asing gitu misalkan. Iya, ya nggak valid, Bisa ini jadi cuma karena gua nggak suruhan kenal ya. dia Gitu. aja, atau gua nggak tahu dia. Oh ini nggak gitu. Oke. Kan sering kita begitu. Iya, apalagi penilaian-penilaian kayak gini tuh kan juga terbilang cepat gitu loh. Kalau misalkan kita harus ngulik untuk riset terlalu banyak, Kelamaan juga. Iya. gitu. Betul. Media. Wah pemerintahan. Gua nggak percaya media ini. Yang lu percaya yang mana? Yang itu. Menurut dia apa? Ukurannya kan susah. Termasuk informasi dari pemerintah. Pemerintah bilang, kami sudah begini. Akhirnya bagi gua adalah tinggal gua lihat sebenarnya bantuannya ada atau tidak, itu aja dulu lah. Oke. Karena kalau misalkan cepat, tidak cepat, ada, nggak ada apa semua gitu. Balik lagi ya. Kadang gue bingung, gue mesti berpegang pada apa. Dan gue nggak kepengen terbawa dengan yang, kok lu nggak marah sih Tul gitu. Nah gue tuh bukan yang begitu soalnya Mat. Oke. Paling tidak karena gue tahu dunia algoritma. Bener. Dan semua ini adalah hasil engineering dan algoritma. Gue tuh nggak kepengen terbawa. Karena bukan apa-apa. Once gue udah marah, rasanya opini gue atau cara mikir gue tuh udah lain. Dan mungkin aku nggak tahu sih, karena kebawa emosional itu hal-hal yang rasional itu jadi lebih Hancur tipis. kan? Iya, betul. Jadi tipis lu. jadi tipis, dominan Sumbu yang pendek marah. istilahnya. Iya, jadi kayak marah, speak up, ambil Udah HP, susah. aduh jadi kemana-mana Iya. nanti nggak bisa difilternya Apa lagi. ya? Dan itu tuh kayak kalau buat gue tuh gini. Aduh, kalau gue boleh ini, gue kayak di kelas Saputra aja deh. Jadi gue punya pendapat, pro dan kontranya juga udah gue pegang. Ya udah, gue jalani itu aja gitu. Tapi kalau misalkan nih Kang, misalkan kemarahan ini kan udah terjadi gitu loh. Tapi kalau
misalkan kemarahan ini itu sudah terjadi setelah banjir surut, keadaan udah membaik. Terus gunanya marah-marah ini tuh untuk apa kayak gitu loh. Kalau misalkan kita marah-marah ternyata tidak mengubah apapun. Karena gini, Matt, kemarahan seseorang dimanapun ya, itu sebenarnya bukan resultnya. Mm-mm. Jadi lu nggak akan ada yang namanya KPI lu adalah gua Untuk marah mengubah ini mengubah. enggak. Itu yang ada di benak dia seperti itu. Keinginan dia. Di benak Iya, dia benar. dengan gua marah, paling nggak at least dia tahu. Mm-mm. Itu tuh kebiasaan yang sudah lama. Ketika ada pelayan restoran nggak bener, itu gua tegor, dia mau berubah atau tidak, yang penting gua udah kasih tahu. Oke. Rasanya cukup itu loh. Oke. Itu pertama. Nah, Oke. yang kedua, sebenar-benarnya, apalagi di media sosial ya, rasa marah itu sebenarnya lebih kepada bentuk pelampiasan. Ketika gue udah marah dan gue tenang, gue cuma pikir, pokoknya gue udah kasih tahu, padahal dalam hati dia, gue udah melampiaskan. Melampiaskan. Ya. Oke. Contoh, dan repotnya gini, Mat, namanya lu marah, lu butuh kanal pelampiasan, dan kanal pelampiasan itu celakanya harus ada target yang lu lampiaskan ini siapa. Ya benar, pasti ada. Contoh, jalanan macet, Mat. Jalan lagi macet nih ya, gue yakin semua orang mengalami lah. Ketika jalan macet, tiba-tiba ada motor nyeleneh, ngeng gitu lah, melakukan hal bodoh apa gitu ya. Itu bukan yang nggak mungkin, ini orang akan dimaki-maki nih. Pasti. Padahal, apakah dia penyebab kemacetan? Kan Enggak. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu disalahin. Oke. Baru motor. Mm-mm. Tiba-tiba ada mobil gue marahin. Mm-mm. Tiba-tiba ada bis gue marahin. Tiba-tiba ada orang jalan kaki nyebrang nggak benar, itu bisa gue marahin tuh. Iya, itu dia. Nah sekarang bagaimana kalau ini nggak ada semua, Mat? Nggak ada objek yang bisa lu marahin. Kira-kira lu akan gimana? Gila, stres gak sih? Enggak. Enggak. Lu jadi kita ingat ya, ada kanal melampiaskan dan objek yang lu lampiaskan. Karena ketika lu udah macet, anjir tidak berdaya, gitu ya. Oke. Lu ingat, saya punya kanal pelampiasan, yaitu apa? Medsos. Oke. Dari kanal pelampiasan itu pertanyaannya, siapa targetnya? Gubernur gua hajar. Kenapa? Mungkin sebelum gubernur, DLL AJR, polisi lalu lintas. Baru kemudian gubernur gua hajar. Oke. Jadi sasaran kemarahan. Nah itu objek itu satu. Akankah ini berubah, Mat, menurut lo? Kan enggak. Tapi objek lu tercapai. Iya benar. Pelampiasan tadi. Oh, oke. Nah, jadi ketika lu jebret gitu ya. Nah, ini kalau zaman dulu, Mat, lu mau melampiaskan ini ke pemerintah, lu harus kirim ke surat pembaca. Iya, tapi kalau udah gitu gak diterbitin. Tapi kalau kayak gitu jadinya gini, Kang. Sebenarnya kita itu melakukan meluapkan kemarahan untuk membuat supaya banjir ini mereda atau sesuatu hal itu selesai, tapi kayak sebenarnya ini tuh jadi motivasi untuk seakan-akan kita melakukan tindakan sesuatu gitu terhadap itu kan lu mau menunjukkan kepedulian. Iya, sepertinya gitu kan. Sepertinya jadi kayak gitu ya. Iya begitu. Nah, tadi gue bilang yang contoh tadi Nikola Saputra, dengan lu marah, apapun isi marah lu, tapi lu tuh sudah terlihat, wah peduli. Iya, ngerasa kalau semisalkan gue speak up kayak gini, kayaknya gue paling bener deh. Gue setidaknya gue ngerasa kalau semisalkan hal-hal kayak gini tuh berguna untuk orang lain. Nah beda nih kalau misalkan di saat penanganan bencana ini ternyata di semuanya nggak ada yang marah-marah, lu malah sendirian jadi aneh, kira-kira kan gitu. Bener. Tapi ketika lu semuanya marah, lu yang jadi aneh, kira-kira gitu. Tapi kalau dengan cara marah-marah ini tuh sebenarnya kita ngambil dampak positifnya atau emang cara biar didengar tuh seperti itu? Kayak tadi gue bilang, jadi sebetulnya didengar nggak didengar udah nggak penting. Kan pelampiasan tadi gue bilang. Oke. Nah repotnya gini, Mat, kalau lu ikutan marah-marah, sebenarnya tuh pelampiasan lu cuma gara-gara ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Lu ikut marah supaya peer pressure gila ya. Sekarang lu bayangin ketika ada orang yang marah beneran, atau orang yang kecewa, ada orang patah hati, dengan siapa? Misalnya nih, gua adalah kubu kalah pilpres. Oke.
Kan ini cuma aja momentum gue bisa melampiaskan kemarahan gue lewat kanal media sosial. Betul. Perkara benar tidak benar udah gak penting buat gue. Oh gitu ya? Enggak. Sekarang tadi balik lagi. Emang informasi yang kita benar yang dapat, mana? iya sih. Bukan yang nggak mungkin. Dan kebanyakan malah sekelompok orang itu sudah punya versi informasinya sendiri. Betul. Balik lagi tadi gue bilang, lu mau ngadu dengan yang Versi mana dari bahan-bahan kepompong yang kita mana? yang kita udah punya Ada ini. nih kepompong yang versi BNPB. Ada kepompong versi Dari Basarnas. korban. Ya, Iya. ada yang TNI, ada pemerintah aja ada dari kementerian, ada ini, Betul. ada yang versi medsos, Betul. influencer, KOL, apa semua gini. Ini semua mengklaim memiliki informasi yang paling benar semuanya. Betul, dan mereka bikin berita secara Masing-masing kan. masing-masing gitu loh. Terus masa gue bisa bilang ini lebih benar daripada ini? Kan gak bisa. Gak bisa. Yang terjadi Nggak adalah bisa. kita yang harus milih. Kita yang harus ngefilter memilah. sendiri kayak gitu loh. Cara paling gampang, lu pegang aja nih kira-kira dari semua ini yang bisa gue pegang mana, udah cuma begitu. Nah sekarang kalau misalkan semua pihak mumpung semua nih, ini selama ini gue baru diputusin sama cewek gue kerja di apa gitu, apa misalnya cewek gue kerja di hotel gitu ya, ngehe nih cewek gue gara-gara mulai cari-cari buat gue. Itu hotel A tuh nggak ada peduli sama sekali sama bencana. Si Motul kok apa itu marah-marahin hotel gara-gara bencana Sumatera. Akhirnya tiba-tiba viral, Mat. Hotel A dianggap tidak menyumbang. Oke. Akhirnya PR-nya buru-buru bikin sumbangan. Bener. Atau enggak klarifikasi dulu, habis itu bikin sumbangan. Enggak, kita menyumbang. Kita bantuin kayak gitu-gitu. Berarti dia menyumbangkan sebenarnya kan gara-gara gue. Iya. Kayak kestis aja sebenarnya gitu loh. Sementara gue hebat ya si Motul gara-gara dia bisa menggugah pihak hotel. Padahal gue gara-gara baru diputusin. Pertanyaannya terus truth ini mau nyari truth atau apa nih? Udah Oke, nggak bisa. benar. Dan yakinlah setiap orang, setiap kelompok tadi itu tuh memang punya segala macam agenda, rencana, Benar. bahkan latar belakang yang kita nggak pernah tahu. Bener. Lu kan nggak mungkin ngomong, Mat, kalau lu pernah katakanlah ada masalah dengan apa, nggak mungkin ngomong kan? Bahkan sesuatu hal yang disuruh untuk ternyata ini ngasih informasi yang salah aja kita apalagi gitu. Nggak mungkin bisa Jadi gini, maksud gue dibelak-belakan. gini, ini bukan jadi penjelasan gue ini bukan dalam rangka memudarkan rasa percaya, bukan. Betul. Tapi lebih kepada hati-hati bahwa informasi yang kita kejar-kejar, yang kita anggap ini paling benar dibanding ini, yakinlah itu tidak terjadi, kira-kira gitu. Benar. Jadi bukannya gue tidak membangun rasa tidak percaya, bukan. Tapi nggak ada ya. Gue mengamini apa yang dibilang Yuval, Iya benar. bahwa information is not a truth, jadi bukan kebenaran. Gue setuju sekali. Masa sih? Awalnya gue juga agak nggak gimana. Yang namanya apa istilahnya? Informasi mah apa adanya kan, kira-kira gitu ya. Iya. Pas dijelasin sama dia, Mat, anjrit iya. Kalau misalkan celah-celah dan hal-hal yang nggak kita tahu tuh dijelasin tuh di situ. Dia Tentang memang informasi. menggali itu. Dan nah sebetulnya itu nyambung kepada ini, Mat. Si informasi ini sangat tergantung sama yang namanya, selain pembuat informasi ya, pencari informasi, wartawannya, kanal informasi, sama satu lagi bentuknya nih. Sekarang bentuknya nih atau mediumnya ini sudah mulai terganggu dengan namanya AI. Iya. Jadi poin dari si Yuval tadi tuh ke arahnya ke sana. Oke. Jadi kalau lu ngomong tadi tentang informasi yang percaya yang mana untuk urusan bencana, lu pernah lihat nggak ada konten bencana dibuat oleh AI? Tahu. Ada gajah lah, harimau lah. Sebelumnya bencana. Ada harimau yang kejebak di sungai itu kayaknya. Sebelumnya kan ada bencana, bukan bencana, tapi bencana ekologi yang di Raja Ampat ada AI-nya. Betul. Sumatera ada AI-nya. Betul. Pertanyaan gua, akan hilang atau akan surut atau tidak? Enggak. Nggak akan. Pertanyaannya, apakah artinya semua AI ini adalah buruk? Kan belum tentu juga. Susah. AI bukan asli. Apakah bukan asli tapi pesannya salah?
Belum tentu. Belum tentu juga. Jadi balik lagi ini semua. Nah ini kalau di Komdigi disebutnya digital literacy. Digital literacy. Jadi lu harus paham bahwa pemetaan informasi teknologi ini, keterbukaan apa semua ini udah aduh Udah nggak bisa diukur dengan apapun sederhana gitu. iya nggak bisa dengan sederhana udah nggak bisa. Bener-bener kita udah ngeblend aja gitu menjadi sesuatu hal yang harus tahu ini itu ya dengan versi kita masing-masing sih. Iya. Tapi setidaknya Iya. tidak terlalu kegiring untuk hal yang terlalu mudah karena hanya judul dan berita di Bagusnya timeline begitu. kayak gitu. Bagusnya begitu. Iya. Bagusnya begitu. Apalagi kalau berita, bukan berita sih, kejadian seperti ini kayak seperti bencana alam itu kan bukannya hal yang baru. Tapi kalau yang baru itu bener-bener berita seperti ini tuh bisa cepat viral. Nah menjawab itu Mat, Mm-mm. kenapa baru sekarang? Ya, Iya kan? Kenapa? Karena dulu-dulu juga bencana gak ada yang gede kok Betul. kayak gitu. Jadi gini, bencananya udah dari dulu ada. Tapi penyebaran informasinya ini yang berubah. Berarti secara tidak langsung teknologi atau cara penyampaian informasinya yang berbeda Betul. gitu. Atau udah Berubah. udah apa ya istilahnya upgrade atau lebih Berubah. gampang Oh, iya. orang mudah aksesnya. Iya. Jadi pertama, kan tadi gue bilang ya, informasinya ada. Mm-mm. Yang nangkap informasinya, yang mengambil, yang meliputnya sudah ada. Mm-mm. Tapi kanalnya berbeda. Dulu kanalnya hanya media massa. Bener. Media massa itu kan terkurasi. Iya. Ada rapat redaksi. Ada gambar foto yang tidak pantas, darah-darah yang nggak usah. Mm-mm. Ada mayat yang beku yang nggak usah gitu loh. Itu dulu. Iya bener. Tapi ketika kanal informasi ini mulai muncul alternatif, ada media sosial, kan dia dulu pernah lu tanya, ada gak sih etika konten kreator? Bagi dia lebih horor, lebih naik tuh. lebih naik, lebih mantap Lebih viewsnya. mantap viewsnya. Lebih kencang. Gimana nih? Nah, udah kanalnya, kemudian si ladang informasi semua ini Mat, di Iya. jagat maya ini, ternyata hasilnya itu digerakkan sama yang namanya algoritma. Bener. Jadi katakanlah lu adalah orang terdepan di lokasi bencana dan lu menginformasikan the truth of the disaster on that location, ketika lu posting dan lu tidak masuk ke radar algoritma, percayalah lu gak akan jadi apa-apa. Nggak FYP, nggak viral. Boro-boro FYP viral dibaca juga kagak. Iya. Yang ada lu sedih. Bener. Anjrit, gue udah di lokasi, gue begini. Udah Yang nonton cuma effort. 20 orang. Iya. Mati gak lo? Nangis kan. Artinya gini. Terus, ini gimana sih kok bisa begini? Susah. Wartawan sebuah media nasional, mau sehebat apapun, dia meliput katakanlah truth dan sebenarnya yang ada di lapangan. Tapi tidak dengan cara Yang sistem algoritma tadi. betul. Nggak akan naik. Nggak akan kebaca. Benar. Hanya jadi minoritas dan ketika muncul, ini mah cuma glitch informasi. Iya. Edan kan lo? Gila. Lalu Bisa kebalikannya kepelintir sekarang. kayak gitu. Sekarang kebalikannya. Gimana tuh? Kebalikannya. Homeless media. Mhm. Ada orang mengaku pakar bencana padahal mah apa gitu. Apa terserah Tapi dia paham algoritma. Dia bikin konten apa semua di jam yang benar apa lalala. Wush gitu. naik. Pertanyaannya terus gue bersih yang mana sih maksud gue? Nih, hai nggak ada yang ngimbangin nih. Ngimbangin apa kata medianya, gue juga bingung. Bener. Kalau misalkan dia juga geser mau jadi seperti formatnya KOL juga Jadi nggak bener juga. nggak bener kan? juga. Nggak ada yang ngefilter atau ngasih info yang bener-bener akurat. Kredibelnya Kok gimana gitu loh. Ya itu memang situasinya begitu. Bener. Dan jangan salah, ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Benar. Dan bukan terjadi hanya tentang bencana Sumatera, alam. bukan. Iya betul. Lu kira negara mana perang itu bukan karena Mat, serius. Iya gara-gara sosmed gitu. Serius Karena digital, rame. sosmed, betul. Iya. Mm-mm. Ada presiden bisa diturunin, ada ini begini. Bener. Itu terjadi. Dan pertanyaannya terus harus bagaimana? Gue tanya balik. Ada nggak negara lain atau pihak lain yang sudah berhasil mengcounter itu? Kagak ada. Belum ada. Nggak ada. Justru malah hancur kalau misalkan ngerasa kayak kita dibatasin gitu Betul. malah Dan- diserang gitu. Dan itu ketika itu belum bisa di-counter, muncul satu lagi elemen yang lebih menakutkan, ya AI tadi. Betul. Sekarang ingat-ingat ya, kita ngomong begini Oke, Kang. di bulan ini tahun ini. Kita ingat ya, Oke. nanti kita 3-4 tahun lagi menjelang Pilpres.
2029. Iya. Semoga kita panjang umur, Mat ya. Oke, amin. 2029 akan ada pilpres, akan ada pilkada. Dan lu kebayang nggak AI akan seperti apa nanti? Pasti akan lebih masif, pasti akan Lebih mudah. lebih mudah dan gila, orang pasti akan gunain itu. Nah, sekarang pertanyaan gua, di saat seperti itu, turbulence pro kontra, Akan kelompok-kelompok, lebih rame ya apalah, orang yang membicarakan apalah. ini. Terus lu mau bagaimana lu berada di badai siklon informasi ini gitu loh. Iya benar. Gila. Itu ya Kang ya. Jadi dari informasi ini entah apapun itu deh yang tadi dibilang nggak harus bencana dan nggak harus di Indonesia. Kalau emang 5 tahun ke depan aja itu kita punya sesuatu hal atau teknologi yang baru, hal-hal yang seperti ini tadi itu bahkan lebih gede lagi gitu dan lebih nggak kepredik gitu. Iya. Itu nggak kepredik karena Nggak kepredik. Kenapa nggak kepredik? Karena teknologi informasi dulu bergerak itu tuh hanya sekedar kecepatan internet. Bener. Nanti Karena kita berasumsi dari penyebaran luasan berita yang lebih cepat aja kan. iya. Nah sekarang masalahnya udah bukan cepetnya, Betul. tapi setelah internet ada chip dan ada AI, Betul. cepet itu udah nggak penting. Bener. Lumrah. Bener. Tapi sekarang kita lebih memilah dan memilih ini konten ini asli atau tidak asli. Bener. Karena bisa di-create tanpa kita harus ke tempat atau kejadian langsung. Iya. Bahkan berita yang nggak ada kita bisa bikin-bikin. Itu tadi. Nggak, katakanlah itu mah udahlah. Kalau yang nggak ada jadi ada tuh itu mah palsu ya. Iya, itu lebih Katakanlah gini, cara bikinnya. ada berita benar, kejadian benar, informasi dan tidak niat hoax, tapi dibikin oleh AI. Lu nerimanya mesti bagaimana? Ini tuh sebenarnya berita atau bukan sih gitu. Padahal kalau dibilang ini gimana ya? Antara percaya tidak, bukan percaya nggak percaya, boleh mah boleh, tapi ini susah gitu loh. Oke, thank you Kang. Jadi hal-hal yang tadi dibicarakan tuh aku lebih ngerasa kalau informasi itu emang bisa menimbulkan kemarahan, ditambah dengan ada situasi yang lagi ya bisa dibilang Makin lagi kayak emang ini akan menggiring ke orang menjadi ngerasa kayak oh sedih. Oh ya. Oh ternyata ini ada kejadian ini sesama Ya. sanak saudara kita ada yang lagi kesusahan kayak gitu. Cuman karena masuknya ini ada di ranah berita, terus video-video yang lagi viral, Jadi deh tuh. jadilah itu hal-hal yang kayak ya tiba-tiba ada kemarahan yang bisa bilang kayak orang komentar tuh jadi nggak kefilter, entah itu nyalahin Iya, orang, nah itu nyalahin lagi tuh pemerintah, komentar tuh, iya. iya nyalahin yang kita nggak tahu ini sebenarnya itu dia berasumsi ini bisa bantu atau enggak, tapi nggak apa-apa karena setidaknya hal-hal yang nggak kita tahu kalau misalkan internet bisa membantu, semoga ya kita bisa dapat dampak baiknya. Ya. Kayak gitu sih. Ya. Oke, thank you Kang. Terima kasih atas Thank you juga, Mat. penjelasannya dan untuk teman-teman yang suka dengan channel ini boleh subscribe. Bye bye.